Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alfi Triagustirani dengan NIM 252130 dari kelas 6D Petik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, video ini terstruktur untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rian Amanda. Nah, langsung saja kita masuk kepada pengertian dari rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi rekayasa perangkat lunak atau sering disingkat dengan sebutan RPL, secara umumnya terjemahan dari software engineering, di mana dipopularisasikan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference. Nah, yang dilaksanakan oleh NATO. Langsung saja kita masuk kepada pengertian dari rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL. Jadi, RPL adalah suatu ilmu disiplin yang membahas semua aspek produksi mulai dari tahap awal, yaitu seperti analisa kebutuhan, menentukan spesifikasi kebutuhan, kemudian ada desain, pengkodean, pengujian, bahkan sampai ke pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, untuk pengertian lainnya, RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang membahas mengenai pengembangan perangkat-perangkat lunak, di mana di dalamnya itu termasuk dalam pembuatannya, pemeliharaan, hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Oke, tidak hanya sampai di situ. Untuk pengertian RPL sendiri, banyak para ahli mengungkapkan pendapatnya. Nah, di sini saya mengambil salah satu para ahli, yaitu dari Stephen R.S., di mana beliau mengatakan bahwa RPL adalah sebuah disiplin ilmu yang dimana dibuat untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengiriman yang tepat waktu, dan memuaskan keinginan pemakainya. Lanjut kita masuk kepada tujuan. Nah, jadi tujuan dari RPL atau rekayasa perangkat lunak ini dapat kita gambarkan dengan kurva segitiga, di mana pada kurva segitiga itu berisikan biaya, kinerja, dan waktu. Nah, jadi tujuan dari RPL ini yaitu membuat suatu perangkat lunak atau mengembangkan suatu perangkat lunak itu dengan biaya yang rendah namun memiliki kinerja yang tinggi atau kualitas kerja yang bagus, lalu pengiriman atau bahkan pengerjaan yang tepat waktu. Itulah secara umumnya tujuan dari si RPL ini, yaitu biaya rendah namun kinerja dan kualitas pengerjaan bagus dan waktu yang tepat dalam pembuatan serta pengerjaan tugasnya. Untuk tujuan rekayasa perangkat lunak sendiri, itu bukan hanya 3 yang termasuk dalam kurva yang saya sebutkan, melainkan juga ada tujuan lain dari RPL ini. Nah, tujuan lainnya saya menemukan ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan perangkat lunak, di mana ini lebih berguna kepada penggunanya. Jadi dapat mempermudah mereka dalam membuat sesuatu atau mengembangkan sesuatu dalam bekerja. Yang kedua itu memperbaharui fungsi. Nah, fungsi pada RPL sendiri itu terkadang juga membutuhkan pembaharuan agar menjadi sistem yang lebih baik lagi dan kedepannya masih dapat digunakan, bahkan lebih berguna bagi pengguna selanjutnya. Fungsi yang ketiga yaitu menciptakan user friendly. Jadi pada perangkat lunak ada baiknya kita menciptakan sebuah user friendly, di mana tujuan dari user friendly ini untuk merubah tampilannya, di mana tampilannya itu akan lebih menarik serta fungsional dan mudah digunakan dalam sebuah perangkat lunak. Untuk fungsi yang keempat yaitu mengintegrasi peralatan mekanikal. Nah, jadi pada perangkat lunak, peralatan mekanikal itu juga memerlukan sebuah integrasi dengan perangkat lunak agar sistemnya dapat bekerja dengan optimal atau lebih baik. Nah, maka dari itu perlunya sebuah tujuan dari perangkat lunak itu untuk mengintegrasikan peralatan mekanikalnya. Dengan begitu, kegiatan operasional dalam perangkat lunak atau kegiatan operasional pada suatu sistem itu dapat mendukung untuk penggunaan alat tersebut.
Yang terakhir yaitu fungsi yang kelima. Nah, fungsi yang kelima ini yaitu melakukan perawatan. Jadi RPL, rekayasa perangkat lunak, tidak membuat kita tuh terpaku kepada proses pembuatannya atau proses pengembangan si perangkat lunak, melainkan RPL ini juga mengajarkan kita atau memiliki tujuan di mana kita harus memperhatikan perawatannya atau maintenance dari perangkat lunak yang ada, perangkat lunak yang sedang kita kembangkan atau yang sedang kita buat. Nah, perawatan ini dibutuhkan jika dari perangkat lunak yang kita kembangkan, yang kita buat, itu mengalami kendala atau gangguan. Nah, gimana caranya agar sistem itu tetap bagus, berjalan dengan baik dan normal? Maka kita harus melakukan yang namanya perawatan secara berkala agar sistem kita itu tetap bagus, tetap berjalan dengan lancar. Jadi RPL tidak hanya difokuskan pada proses pembuatan atau pengembangan perangkat lunaknya saja, tapi kita juga harus memperhatikan perawatannya atau kita harus melakukan perawatannya dari sistem atau perangkat lunak yang kita kembangkan. Oke, itulah tujuan dari RPL atau rekayasa perangkat lunak. Jadi tujuannya itu ada secara umum, ada juga yang secara khusus. Nah, selain itu RPL atau rekayasa perangkat lunak ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja seperti adanya pembuatan aplikasi yang mampu mencatat data kecelakaan. Lalu ada juga pembuatan aplikasi kamera untuk driver. Jadi rekayasa perangkat lunak ini sangat berguna dalam kehidupan kita. Di mana seiring berkembangnya zaman, semakin canggih teknologi, maka rekayasa perangkat lunak ini sangat dibutuhkan. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari RPL, kemudian ada tujuan RPL. Nah, kita masuk pada submateri yang ketiga yaitu ruang lingkup dari RPL. Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita gambarkan ruang lingkup RPL itu seperti gambar ini. Nah, jadi pada ruang lingkup RPL itu ada yang namanya software recruitment. Nah, software recruitment ini berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak. Untuk yang kedua ada software design. Nah, jadi software design ini lebih mencakup kepada proses arsitekturnya, kemudian komponen, antarmuka, dan karakteristik dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang ketiga ada software construction. Nah, software construction ini dia lebih berhubungan ke detail pengembangannya, di mana detail pengembangannya itu termasuk seperti kayak algoritma dari perangkat lunak itu, dari sistem, terus kemudian ada pengkodean, lalu pengujian, serta pencarian kesalahan dari sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan atau yang sedang dikembangkan. Nah, ruang lingkup yang berikutnya yaitu yang keempat, di mana ada software testing. Seperti namanya testing, yaitu uji coba atau pengujian. Jadi software testing ini lebih ke pengujian dari keseluruhan perilaku perangkat lunak yang mungkin sedang dikembangkan atau yang sudah dijalankan gitu. Nah, untuk yang kelima itu ada software maintenance. Sebelumnya sudah saya jelaskan pada bagian tujuan, di mana ada perawatan atau maintenance. Jadi software maintenance ini itu lebih ke upaya-upaya perawatan atau cara perawatan ketika perangkat lunak itu telah dioperasikan. Nah, untuk yang keenam ada software configuration management. Ini lebih ke usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi ada diperlukannya sebuah configuration management, di mana kita akan melakukan perubahan konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Berikutnya yaitu ruang lingkup yang ketujuh. Nah, jadi pada ruang lingkup yang ketujuh ini ada software engineering management. Nah, ini lebih berkaitan kepada pengelolaan,
pengukuran suatu RPL, termasuk dalamnya seperti perencanaan proyek perangkat lunak. Nah, untuk ruang lingkup yang ke-8 yaitu ada software engineering tools and method. Nah, kalau ini dia lebih berkaitan kepada kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Ruang lingkup yang ke-9 yaitu software engineering process. Nah, ini lebih ke berhubungan kepada definisinya, definisi dari RPL. Kemudian ada implementasinya, kemudian pengukurannya, lalu pengelolaannya, terus pada perubahan dan perbaikan dari proses RPL. Yang terakhir, ruang lingkup RPL yang ke-10 yaitu server quality. Nah, kalau ini lebih ke kualitas dari perangkat lunak yang telah kita kembangkan. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Nah, jadi disiplin ilmu komputer itu lahir atau mulai dikenal pada awal-awal tahun 1940-an, yang dimana merupakan integrasi dari teori algoritma dan logika matematika, lalu ditemukannya lah cara penyimpanan program secara elektronik pada komputer. Kemudian dalam disiplin ilmu komputer itu ada beberapa model pengelompokan sub bidang ilmu dalam disiplin ilmu komputer. Nah, dari sumber yang saya dapat itu ada tiga bagian, dimana yang pertama itu menurut SCM, lalu yang kedua ada menurut Denning, dan yang ketiga menurut Wikipedia. Nah, untuk menurut SCM sendiri, computer science itu terbagi menjadi section, di mana ada section A sampai section K. Nah, untuk section A sendiri itu merupakan komputasi umum. Untuk section B, perangkat keras. Section C, organisasi komputer atau organisasi sistem komputer. Lanjut, section D itu perangkat lunak. Kemudian ada section E itu data. Lalu section F itu teori komputasi. Lanjut kita ke section G. Section G di mana matematika komputasi. Lalu ada section H, sistem informasi. Lalu ada section I, itu metodologi komputasi. Kemudian section J itu ada aplikasi komputer di bidang lain, dan section K yang terakhir yaitu aspek lain. Itu menurut ACM. Jadi model model dari sub ilmu dalam bidang disiplin ilmu komputer menurut ACM tadi ada terbagi menjadi section, dan setiap sectionnya itu ada peran masing-masing. Lanjut, model pengelompokan sub bidang ilmu dalam ilmu disiplin komputer menurut Denning tahun 2000. Kemungkinan saya tampilkan gambarnya, soalnya saya juga tidak terlalu hafal dari strukturnya. Ya, yang pertama itu ada computer science itu terbagi menjadi algoritma dan struktur data. Lalu ada bahasa pemrograman, kemudian ada arsitektur komputer, sistem operasi dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, basis data dan pencarian informasi, lalu intelijensia buatan dan robotika, lalu ada grafis, interaksi komputer dengan manusia, ilmu pengetahuan komputasi, pengorganisasian informatika, dan yang terakhir ada bioinformatik. Itu menurut Denning tahun 2000. Jadi model pengelompokan sub bidang ilmu dalam disiplin ilmu komputer menurut Denning ada beberapa yang sudah disebutkan. Lanjut kita menurut Wikipedia. Nah, jadi model pengelompokan sub bidang ilmu dalam ilmu disiplin komputer menurut Wikipedia tahun 2007 itu computer science
terbagi menjadi dasar matematika komputasi, teori komputasi, algoritma dan struktur data, bahasa pemrograman dan compilers. Kemudian ada konsuren paralel dan sistem terdistribusi, lalu ada rekayasa perangkat lunak, komunikasi, basis data, intelijensia buatan, komputer grafis dan visual, lalu interaksi manusia dengan komputer, yang terakhir ada komputasi untuk ilmu pengetahuan. Jadi model pengelompokannya itu hampir sama dari ketiga klasifikasi ini, yaitu dari Wikipedia, Denning, dan SIM. Jadi perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak tuh ada dari ketiganya gitu. Jadi pengklasifikasian model atau pengelompokan sub bidang ilmu dari ketiganya hampir sama. Berdasarkan hasil klasifikasi tadi antara Denning, Wikipedia, dan SIM itu dapat dikatakan bahwa klasifikasi tersebut antara Denning dan Wikipedia, RPL merupakan sub bidang ilmu komputer yang setara dengan sub bidang lainnya. Nah, sementara kalau untuk SIM, menurut SIM atau Association for Computing Machinery, RPL itu merupakan bagian dari section D, yaitu perangkat lunak. Meskipun terlihat terpisah-pisah, namun dalam penerapannya sub bidang RPL ini selalu membutuhkan dukungan dari sub bidang lainnya, terutama pada sub bidang algoritma dan struktur data, bahasa pemrograman, basis data, sistem informasi, dan jaringan, dan sistem informasi. Jadi klasifikasi dari ketiga penemuan ini saling berkaitan. Kita lanjut, jika tadi rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer, nah sekarang kita lanjut pada rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lainnya. Nah, jadi di sini kita mencari hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain. Nah, dapat nanti saya tampilkan gambar jika bisa, sebuah gambar struktur atau kayak skema gitu, dimana rekayasa perangkat lunak ini dia merupakan tujuan dari manajemen, kemudian matematika, lalu ada ergonomika, lalu rekayasa sistem, manajemen proyek, manajemen kualitas. Jadi semua itu bertujuannya ke rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk pengertiannya sendiri saya jelaskan bidang ilmu manajemen, di mana itu meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen, operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, bahkan kebijakan dan strategi bisnisnya. Itu untuk manajemen. Yang kedua tadi ada matematika. Nah, untuk bidang ilmu matematika sendiri itu meliputi aljabar linear, lalu kalkulus, peluang, statistik, lalu ada analisa numerik, dan bahkan matematika diskrit pada rekayasa perangkat lunak ini. Lalu yang ketiga ada manajemen proyek. Nah, yang saya sebutkan tadi dari struktur atau skema dari keterkaitan RPL dengan ilmu lain, yaitu ada bidang manajemen proyek, di mana meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti kayak ruang lingkup proyek atau anggaran, tenaga kerja, bahkan manajemen risiko yang akan terjadi pada perangkat lunak yang akan kita kembangkan pada rekayasa perangkat lunak. Nah, serta penjadwalan proyeknya. Lalu yang keempat ada bidang ilmu manajemen kualitas. Tadi saya sebutkan ada manajemen kualitas. Nah, pada bidang ilmu manajemen kualitas ini dia meliputi pada pengembangan sistem kualitasnya, manajemen risiko dan kendala-kendala yang terjadi, lalu perbaikan kualitas sampai ke metode-metode kuantitatifnya. Lanjut yang kelima ada bidang ilmu ergonomika yang saya sebutkan tadi pada keterkaitan antara RPL dengan bidang ilmu lainnya. Nah, jadi bidang ilmu ergonomika ini menyangkut pada hubungan interaksi antara manusia, hubungan
komputer dengan manusia, sama seperti pada pemodelan yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Yang keenam ada bidang ilmu rekayasa sistem. Nah, kalau ini meliputi pada teori sistem, analisis biaya keuntungan, lalu pemodelan, simulasi, sampai ke proses dan operasi bisnis dari rekayasa perangkat lunak. Maka kita lanjut ke submateri yang keenam, yaitu perkembangan rekayasa perangkat lunak, perkembangan RPL. Nah, jadi RPL ini sudah melakukan beberapa kali perubahan, perkembangan. Nah, awal mulanya itu terjadi pada tahun 1940-an. Awal mula pertama kali lahirnya RPL itu pada tahun 1940-an. Nah, kejadiannya itu komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program secara langsung. Lanjut, seiring berjalannya waktu pada tahun 1950-an, nah, itu generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. Nah, kemudian pada tahun 60-an, generasi kedua kompiler lahir, di mana komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Nah, lanjut pada tahun 70-an, itu perangkat pengembang perangkat lunak, yaitu perangkat mini komputer komersial. Lanjut pada tahun 80-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Jadi pada tahun 80-an itu permintaan perangkat lunak tuh semakin meningkat, dan pada saat itu juga mulai adanya sebuah perubahan yang jauh dari tahun 40-an. Lanjut pada tahun 90-an, nah itu pemrograman berorientasi objek atau OOP, lalu Angel Process dan Extreme Programming. Kemudian peningkatan drastis kapasitas memori, lanjut peningkatan penggunaan internet. Nah, pada tahun 2000-an di situ mulailah platform interpreter modern, yaitu Java, Net, PHP, dan lain-lainnya. Kemudian ada outsourcing. Itulah perkembangan dari rekayasa perangkat lunak, dari yang pertama kali diperbolehkannya pengguna menulis kode secara langsung, kemudian lahirlah generasi pertama yaitu kompiler, lanjut berkembang lagi menjadi konsep software engineering, lanjut pada tahun 70-an pengembangan perangkat lunak, yaitu menjadi mini komputer komersial. Lanjut pada 80-an terlahirlah PC, komputer personal. Lalu pada tahun 90-an dikenallah sebagai program berorientasi objek atau OOP. Lalu pada tahun 2000-an lahirlah platform interpreter modern, yaitu Java, Net, PHP, bahkan yang saya ketahui ada juga bahasa pemrograman yang C++ gitu. Nah, itulah perkembangan dari RPL. Kita lanjut ke submateri yang ketujuh, yaitu profesi dan sertifikasi. Bahasanya lebih familiar jika kita sebutkannya dengan sebuah ahli teknologi informasi atau analisis informasi atau programmer. Nah, itulah bahasa familiarnya dari profesi dan sertifikasi. Jadi sebagian besar sertifikasi di industri perangkat lunak itu biasanya sangat spesifik untuk perangkat lunak tertentu. Contohnya seperti perusahaan perangkat lunak yang Red Hat Linux, ada Adobe, Oracle, atau Microsoft. Nah, memberikan sertifikasi itu 10 rekayasa perangkat lunak, kemampuan pada seseorang yang menguasai perangkat lunak yang diproduksinya. Dan yang diketahui saat ini bahwa sertifikasi RPL di Indonesia itu belum tersedia, namun telah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer. Nah, meskipun ya belum memenuhi cakupan bidang RPL secara keseluruhan, tapi
kita dapat tetap menggunakan sebagai pendekatan sertifikasi di bidang RPL. Kita lanjut ke submateri yang ke-8, yaitu rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Nah, jadi pada RPL ini kita juga memiliki yang namanya pendekatan, kedekatan, dan prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah, di mana pemahaman tentang masalah, strategi dan proses pemecahan masalah, serta pendekatan sistem pada pemecahan masalah itu sangat membantu proses rekayasa perangkat lunak. Jadi pada pengembangan RPL atau proses pembuatan RPL itu kita butuh yang namanya pemecahan masalah. Kita butuh yang namanya prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah. Nah, di sini saya mempunyai suatu skema gitu, proses pemecahan masalah pada RPL. Nanti jika bisa saya tampilkan gambarnya. Di sini saya jelaskan. Jadi prosesnya itu ada pendefinisian masalah. Jadi kita tuh perlu mendefinisikan masalah-masalah apa yang bakalan terjadi. Masalah apa yang terjadi jika kita melakukan ini misalnya. Lalu ada analisa atau analisis situasi. Dan jadi memperhatikan situasi itu juga perlu dalam proses pengembangan atau pembuatan RPL. Kemudian ada pengembangan ide-ide solusi. Nah, dalam yang namanya suatu pengembangan atau suatu pembuatan apapun itu pasti dibutuhkan yang namanya ide atau solusi, dimana ide itu bisa berupa kayak ide bentuk yang akan kita buat seperti apa, atau ide rencana kita tuh pengennya buat apa gitu. Dan solusinya itu sama seperti jika kita membuat sesuatu, bagaimana cara membuatnya itu supaya nempel gitu. Misalnya kayak rekayasa perangkat lunak, berarti kan membuat sebuah benda. Nah, di benda itu kan pasti kita akan menempelkan satu dengan yang lainnya agar dia terbentuk, misalnya kayak robotik kan, agar terbentuk seperti robot. Gimana caranya biar itu bentuknya seperti ini? Itulah yang namanya solusi, dan itu juga termasuk dalam ide. Kemudian ada namanya analisis ide-ide solusi. Nah, analisis ide-ide solusi itu maksudnya sebelum kita melakukan, kita mempunyai ide, kita mempunyai solusi, tapi sebelum kita melakukan itu kita analisis dulu apakah ide kita itu sudah tepat, apakah solusi kita itu bisa dilakukan, seperti itu ya. Kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini termasuk pada jika ide kita sudah matang, solusi kita sudah matang, kemudian dari tahap awal seperti kayak pendefinisian masalah, analisis situasi, pengembangan ide, terus analisis ide solusi kita tuh sudah mantap, sudah mateng gitu, dan kita yakin kalau itu bakalan sukses atau berjalan atau bisa, maka disitulah kita mengambil keputusan. Lalu penerapan solusi. Nah, penerapan solusi ini tuh jika kita sudah mengambil keputusan dan kita melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan penerapan solusi. Jadi itulah alur proses pemecahan masalah pada rekayasa perangkat lunak, pada pembuatan atau pengembangan RPL, sebuah RPL atau perangkat lunak. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, jadi pada pembahasan yang sebelumnya itu merupakan bab 1, pendahuluan dari rekayasa perangkat lunak. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu metode rekayasa perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada model rekayasa perangkat lunak. Jadi pada rekayasa perangkat lunak itu sudah memiliki beberapa model yang telah dikembangkan. Nah, model ini dikembangkan tujuannya untuk membantu proses pengembangan pada perangkat lunak. Nah, kemudian model-model ini juga lebih mengacu kepada proses pengembangan sistem, di mana yang sering disebut atau dikenal dengan nama System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, untuk sistem development life cycle itu, nanti saya tampilkan gambarnya jika bisa. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi pada SDLC ini, dia pertama kita melakukan sebuah identifikasi dan pemilihan proyek. Kita menentukan proyek apa yang akan kita kembangkan dan kita identifikasi apakah bisa, apakah itu perlu dikembangkan.
kemudian kita inisiasi dan perencanaan proyek, di mana kita mulai melakukan sebuah perencanaan. Perencanaannya itu dengan memikirkan, dengan menganalisa atau menginisiasi apa yang perlu dikembangkan. Kemudian analisis. Nah, analisis ini lebih ke kita lihat lagi apa lagi yang perlu, dan analisis ini juga bukan hanya mengenai proyek, di mana di sini juga mengenai risiko-risiko yang akan terjadi pada pengembangan proyek atau perangkat lunak yang akan kita buat. Kemudian desain. Pada desain ini mulailah kita membuat suatu desain yang berbeda dari tampilan sebelumnya, dari proyek yang kita punya sebelumnya, atau dari perangkat lunak yang sebelumnya kita punya. Lalu implementasi. Nah, kita akan melakukan implementasi dari yang telah kita buat, dari yang telah kita kembangkan. Apakah sudah bagus, apakah sudah ada perubahan, apakah lebih baik atau lebih buruk gitu. Lalu perawatan. Nah, untuk perawatan ini sebelumnya sudah saya jelaskan yang namanya kita Nah, yang terakhir pada SDLC yaitu perawatan. Sebelumnya sudah saya jelaskan yang namanya kita membangun sebuah proyek atau perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak, diperlukannya yang namanya perawatan. Jadi apapun yang kita buat itu perlu adanya perawatan, di mana perawatan ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa yang terjadi atau gangguan-gangguan apa yang terjadi dari sistem yang kita buat, dari sistem yang kita kembangkan, dari perangkat lunak yang kita kembangkan gitu. Kemudian untuk model dari rekayasa perangkat lunak ini juga banyak ya, ada banyak model pengembangan dari perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada the waterfall model atau model waterfall. Nah, untuk model waterfall ini sendiri itu memiliki 5 tahap, di mana tahap pertama yaitu investigasi, lalu yang kedua ada tahap analisis, yang ketiga tahap desain, yang keempat ada tahap implementasi, yang kelima ada tahap perawatan. Nah, jadi untuk pengertian dari setiap tahap pada model waterfall ini sama seperti SDLC yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang namanya kita mengembangkan suatu model, kita perlu namanya investigasi. Investigasi ini sama seperti kayak mendefinisikan dari model yang akan kita buat. Lalu menganalisis model yang akan kita buat. Menganalisis itu banyak, dimana salah satunya ada analisis risiko atau analisis hal apa yang perlu dikembangkan, yang perlu dirubah, yang perlu diperbaiki. Lalu ada desain. Nah, desain ini bertujuan untuk melihat perubahan atau perbandingan dari model yang sebelumnya dirubah atau dikembangkan dengan model yang sudah dikembangkan atau yang sudah dirubah. Jadi diperlukannya yang namanya desain. Desain ini untuk merubah tampilan, untuk merubah keadaan model lama dengan model yang baru. Lalu implementasi itu penerapan. Jadi setiap kita sudah selesai melaksanakan atau melakukan atau membuat sesuatu, itu kita akan mengimplementasikannya, yaitu dengan mencobanya. Kita lihat hasil yang telah kita buat. Lalu tahap perawatan. Nah, perawatan ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi setiap apapun yang kita buat, yang kita kembangkan, itu perlu perawatan. Perawatan bertujuan untuk kita mengetahui apa saja kendala yang ada setelah perubahan, apa saja kendala atau gangguan setelah kita melakukan pengembangan dari perangkat lunak atau sistem atau apapun yang kita lakukan. Model yang kedua. Nah, jadi model yang kedua itu ada namanya prototyping model. Nah, untuk model ini itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, di mana prototyping model ini terbagi menjadi penggunaan dengan level. Nah, kalau untuk penggunaan sendiri itu ada terbagi menjadi reusable dan throwaway. Nah, untuk level itu ada input atau output, lalu ada processing, lalu ada sistem. Nanti jika bisa saya tampilkan gambarnya, di mana gambarnya itu gambar diagramnya atau kayak strukturnya. Jika bisa saya tampilkan. Lalu kemudian tahapan-tahapan pada prototyping model ini. Yang pertama ada identifikasi alternatif prototype. Jadi kita harus mengidentifikasi
dari beberapa model yang sudah saya jelaskan, yang namanya identifikasi atau mendefinisikan itu pasti, karena setiap kita ingin membangun atau mengembangkan sesuatu, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harus mengidentifikasinya dulu atau mendefinisikannya terlebih dahulu. Lalu ada rancangan bangunan prototipe, lanjut ada uji prototipe, lalu siapkan prototipe USD, kemudian ada evaluasi dengan pengguna, kemudian transformasi prototipe ke sistem penuh. Jadi tujuannya evaluasi itu untuk mengukur sejauh mana perubahan yang sudah kita buat, mengukur apakah dia lebih bagus atau justru malah lebih kurang dari sebelum kita lakukan pengembangan. Lalu untuk transformasi prototipe ke sistem penuh itu jika kita sudah selesai melakukan dan jika hasil evaluasinya sudah dikirakan sudah lebih baik dari sebelumnya. Lanjut yang kedua, yaitu tahap rekayasa perangkat lunak. Jika tadi model rekayasa perangkat lunak, sekarang tahapnya. Nah, jadi tahapnya di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada analisis. Seperti model-model yang sudah saya sebutkan tadi, strukturnya atau tahapannya itu yang pertama kali adalah analisis, identifikasi, atau definisi. Nah, jadi memang tahap awal itu adalah analisis. Jadi analisis di sini maksudnya itu sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem itu menjadi komponen-komponennya dengan tujuan mempelajari seberapa bagus komponen yang sudah dimiliki dan seberapa bagus komponen itu bekerja serta berinteraksi untuk meraih tujuan. Nah, ada satu bagian penting yang biasanya dilakukan dalam tahap analisis, yaitu pemodelan proses bisnis. Nah, model proses adalah model yang memfokuskan pada seluruh proses. Jadi model proses itu dia lebih memfokuskan pada seluruh proses yang ada di dalam sistem. Itu dia mentransformasikan datanya menjadi informasi. Nah, pada model proses atau proses model ini biasanya model ini digambarkan dalam bentuk diagram, di mana disebut dengan diagram arus data atau data flow diagram, atau biasa juga disingkat dengan DFD. Jadi yang namanya kita akan melakukan suatu pengembangan atau mungkin pembuatan suatu sistem perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, itu kita akan membuat sebuah diagram, di mana diagram ini merupakan proses alurnya gitu. Jadi seperti DFD. Nah, sebelum DFD kita juga memiliki yang namanya konteks diagram. Nah, pada konteks diagram ini itu merupakan seluruh proses di seluruh proses itu digambarkan dalam konteks diagram, tetapi secara ringkasnya. Nah, lalu dibuatlah data flow diagram atau DFD tadi. Nah, itu merupakan pecahan dari konteks diagram yang kita punya. Misalnya pada konteks diagram akan melakukan analisis, inisiasi, atau kayak tadi sebelumnya ada pengujian gitu, ada apa lagi, ada desain gitu. Nah, pada data DFD, data flow diagram ini kita akan mengambil satu, misalnya kayak inisiasi itu apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang akan dikerjakan pada inisiasi. Lalu nanti ada juga ada data atau diagram level 0, level 1, itu juga merupakan pecahan-pecahan dari konteks diagram yang akan kita lakukan gitu. Jadi pada pembuatan model atau pengembangan suatu sistem perangkat lunak itu kita akan menggambarkannya menggunakan diagram. Di sini pembuatan DFD ada beberapa tahapan, di mana tahapannya itu nanti saya tampilkan gambarnya jika bisa, yaitu identifikasi seluruh external entity yang terlibat. External entity itu merupakan kayak siapa saja yang terlibat di dalam
proses tersebut gitu, pada pengembangan sistem tersebut, pengembangan perangkat lunak tersebut. Itu juga termasuk sumber daya manusia, itu termasuk dalam external entity-nya. Lalu identifikasi seluruh proses yang terlibat. Jadi misalnya kalau kita ambil seperti pengembangan sistem PKH, atau program keluarga harapan atau sistem bantuan keluarga harapan. Di situ yang terlibat ada kepala rumah tangga, kemudian ada RT. Nah, itu yang disebut dengan identifikasi seluruh proses yang terlibat. Jadi seperti kayak RT, dia terlibat dalam apa, dalam proses apa gitu. Itu untuk sistem sistem PKH. Namun kalau untuk untuk pengembangan rekayasa perangkat lunak ini, kita lihat proses apa saja yang terlibat di dalam pembuatannya atau pengembangannya. Kemudian tentukan data flow-nya. Nah, tentukan data flow-nya berarti kita menggambarkan data arus atau kegiatan atau prosesnya itu dengan data flow-nya. Setelah kita mendiskusikan apa yang akan kita rubah, apa yang akan kita kembangkan dari rekayasa perangkat lunak ini. Lalu buat konteks diagramnya. Konteks diagramnya tuh seluruhnya, tapi secara ringkasnya. Lalu buat DFD level 0, lalu buat DFD level berikutnya jika perlu. Itu sesuai dari konteks diagram yang kita punya. Lanjut, yang kedua ada desain. Desain itu sering kayak physical design ya. Jadi tahapan analisis sistem itu menekan pada masalah bisnisnya. Maka ada baiknya jika desain perangkat lunak itu difokuskan pada sisi teknis dan implementasinya dari sebuah perangkat lunak. Lalu ada konstruksi. Konstruksi itu tahapan di mana menerjemahkan hasil desain dan fisik ke dalam kode-kode program komputer. Jadi pada desain itu juga memiliki kode-kode, bahkan program yang dimana itu dia harus bisa terbaca pada program komputer. Lalu ada pengujian dan terakhir ada perawatan. Dan itulah pembahasan untuk bab 2 mengenai metode rekayasa perangkat lunak atau RPL. Jadi ada tadi model, terus ada tahapan, lalu tadi ada ada model dan tahapan, dan dari model-model itu juga memiliki tahapan-tahapan atau prosesnya. Lanjut, sekarang kita masuk pada bab 3 di mana membahas tentang elektronika dan sistem komputer. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perangkat keras. Jadi sebelumnya pasti teman-teman sudah tahu perangkat keras itu apa. Perangkat keras itu dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi buat perangkat keras untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi perangkat keras itu sering kita jumpain ya, seperti perangkat keras komputer itu kita bisa lihat ada display, ada motherboard, CPU, main memory, expansion card, power supply, optical, ada secondary storage atau hard disk ya, terus ada keyboard dan mouse. Untuk penjelasannya di sini display itu termasuk dalam keluaran dalam proses keluaran gitu sebuah komputer. Kemudian motherboard itu dikenal biasanya mainboard dimana pusat dari papan sirkuit, pusat dari segalanya, atau itu merupakan sirkuit utama pada sistem elektronik. Kemudian ada CPU atau biasa kita sebut dengan prosesor. Nah, kalau prosesor ini komponen yang ada pada digital, dimana yang dia menginstruksikan dan memproses data pada suatu program komputer. Lalu ada main memory. Nah, main memory ini biasanya diakses langsung oleh CPU tanpa menggunakan jalur input atau output pada komputer. Lalu ada expansion card, kartu ekspansi, yaitu sebuah printed circuit board atau PCB yang dapat
ditancapkan pada slot ekspansi yang tersedia pada motherboard komputer. Lalu ada power supply. Nah, atau kadang biasa kita sebut dengan PSU, power supply unit. Nah, itu merupakan perangkat yang menyuplai energi listrik atau energi jenis lain pada komponen dalam komputer. Lalu ada optical disc. Nah, merupakan sebuah media penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder yang berbentuk seperti piringan hitam. Lalu ada secondary storage atau main memory, itu digunakan untuk membantu primary storage, terutama untuk menyimpan data, untuk program atau informasi yang akan digunakan lagi. Lanjut ada keyboard atau papan kunci, yaitu untuk menginput teks dan karakter pada komputer. Yang terakhir ada mouse, biasanya terdiri dari pointing device dan biasanya digunakan untuk mendeteksi pergerakan relatif dari dua permukaan secara dua dimensi yang kemudian ditampilkan pada display. Dan yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, di mana perangkat lunak ini bagian dari sistem komputer, namun dia tidak berwujud, melainkan dia berupa data yang disimpan secara digital. Nah, itulah materi untuk bab 3 mengenai elektronika dan sistem komputer. Nah, jadi di sini saya ringkas dari beberapa materi yang telah saya jelaskan tadi, di mana saya di sini menjelaskan ada 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang mengenai rekayasa perangkat lunak, mulai dari pengertiannya, tujuannya, ruang lingkupnya, serta rekayasa perangkat lunak dan ilmu disiplin komputer, rekayasa perangkat lunak dan ilmu lainnya, lalu perkembangan rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada juga pada bab 1 tadi kita membahas mengenai ada profesi dan sertifikasi. Lalu ada rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Itu untuk bab 1. Lalu pada bab 2 kita membahas mengenai metode rekayasa perangkat lunak, di mana tadi kita membahas ada namanya model dari RPL, lalu tahapan dari RPL. Lanjut pada bab 3 tadi kita membahas mengenai elektronika dan sistem komputer, di mana di dalamnya kita membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan pada materi kali ini, pada video kali ini, dan pada ujian saya kali ini, di mana kami membahas mengenai rekayasa perangkat lunak yang terdiri dari 3 bab materi. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada keliruan dalam penyampaian materi, ada kesalahan dalam ucapan atau kata-kata saya yang tidak berkenan. Dan terima kasih pada Bapak Aryan yang telah memberikan tantangan ujian seperti ini kepada kami. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.